letakkan mereka di sisimu. Kira-kira begitu. Ya. Dan hebatnya lagi itu Ibu. Indaka ini siapa? Laki-laki ini Bu. Laki-laki ya. Kalau perempuan itu indaki. Atau kalau dia banyak indakum, gabung laki perempuan. Tapi enggak, ini khusus laki-laki ini. Kalau indakum, gabungan laki perempuan. Kalau indaki, khusus perempuan. Indaka, satu laki-laki. Apa maknanya itu? Orang tua bila di masa tua, dia berada di sisi anak laki-lakinya, bukan anak perempuan. Ibu hanya bertanggung jawab pada suami ibu saja. Nah, kadang anak laki-laki ini kan nih. Nah, cuman masalahnya dia kini banyak induk-induk ayah orang tua ketujuh juga anak perusi. Bahkan lebih banyak orang gaib kini di masa tuanya menghabiskan usianya bersama anak perusi walaupun itu tidak kewajiban dia. Ya karena minantunya kok mengambuk setiap hari kayaknya. Itu maka zaman dulu tu tidak boleh orang tu hidup sendiri perempuan. Karena tidak kuat juga tu saudaranya menanggung sampai tua. Makanya semua perempuan zaman dulu walaupun sudah tua dinikahkan juga agar ada yang menanggung hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sidang ta'lim yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Isra ya, surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ya, ini ayat ini ya salah satu dari sekian ayat yang mengatur tentang bagaimana ya bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nanti ada di Al-Baqarah ayat 83, nanti ada lagi di surat Al-An'am ya, nanti ada di surat Luqman ayat 12, 13, 14. Nanti ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, salah satunya di surat Al-Isra ayat 23, 24. Ini ayat penting untuk kita bahas walaupun ini ditujukan ke bapak-bapak. Tapi ini persoalan yang sering ibu-ibu menjadi penghalang bapak-bapak melaksanakan ayat ini. Ya, tidak sedikit kemudian ibu-ibu yang menjadi penghalang bapak-bapak untuk melaksanakan perintah Allah ini. Ya. Karena itu ya perlu juga ini untuk ibu-ibu ketahui ya tentang bagaimana perintah Allah atau ketentuan-ketentuan Allah tentang bakti kepada kedua orang tua. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita baca ayatnya ya. Surat Al-Isra 23 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Wakhfid lahumā janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan kepada kedua orang tuamu maka berbuat baiklah. Apabila salah satunya atau keduanya mencapai usia tua bersamamu di sisimu, maka jangan pernah engkau mengatakan kepada mereka uff ya. Dan jangan ya menghardik mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia.
dan rendahkanlah sayap kehinaan kamu kepadanya. Dan katakanlah, ya Tuhan, rahmati mereka berdua seperti mana mereka mendidik kami sejak kecil. Nah itu arti sederhananya surat Al-Isra ayat 23, 24. Jadi Bapak Ibu, dalam Al-Quran begini, setiap kali Allah memerintahkan kita berbakti pada orang tua selalu diawali dengan perintah ibadah. Wa'budullah, gitu ya, atau wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalau Luqman berkata la tusyrik billah. Artinya apa Bapak Ibu? Sehebat apapun ibadah seseorang kepada Allah, tidak akan diterima Allah, tidak akan ada gunanya jika baktinya tidak ada. Kira-kira begitu pesannya. Selalu perintah ibadah kepada Allah itu berbarengan dengan perintah ihsan kepada orang tua. Artinya tidak akan diterima Allah sehebat apapun ibadah seseorang. Pasal kasarnya jadi hitam kan yang dek sujud. Tapi pada orang tuanya tidak ada bakti, maka Allah tidak akan menerima semua ibadah itu. Itu kenapa Allah selalu mengatakan, saya perintahkan kalian beribadah kepadaku, jangan ada sembahan yang lain, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Wajar dengan dikatakan, ya bakti ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Pada Bapak Ibu, dengar ada cerita dulu namanya seorang alim, seorang abid namanya Juret ya. Jadi ada sebuah cerita Juret Ibu ya. Jadi Juret ini seorang yang alim di masa Bani Israel dulu. Ya. Suatu hari dia sedang salat, lalu ketika dia salat itu ibunya memanggil. Lalu dia bingung, ini mau berhenti salat atau mau lanjut. Nah ibu manggil nih, dan ibunya nak tahu kalau dia salat. Maka Juret kemudian memutuskan lebih salat, karena sudah tanggung. Setelah salam, dia cari ibunya, tapi ibunya sudah terlanjur marah. Dikira ibunya, Juret sudah tidak peduli lagi dengan dia. Maka ibunya mengatakan sesuatu, sebenarnya bukan sumpah juga, tapi dia hanya berkata karena kesal, ya mudah-mudahan hidupmu sulit. Kira-kira begitu bahasa kitanya. Maka Juret kemudian memang mendapat kesulitan yang hebat dalam hidupnya. Makanya Nabi menceritakan ada 4 bayi yang bicara waktu di ayunan. Salah satunya bayi Juret itu. Jadi dulu ada bayi bicara 4. Satu bayi Nabi Yusuf yang membela Yusuf ketika difitnah Zulekha. 2 bayinya Masitoh ketika digoreng, dia gendong bayi itu. Karena beriman kepada Tuhannya Musa gitu. Oleh Fir'aun digoreng. Tapi dia ketika mau masuk penggorengan itu ragu. Lihat anaknya, bukan karena dianya, anaknya yang digendong. Maka anak yang bicara, jangan takut, silakan melompat. Nah yang ketiga bayi Nabi Isa. Yang membela ibunya ketika dituduh sebagai wanita pezina. Nah yang keempat bayi Juret. Jadi Juret ini, dia ahli ibadah. Lalu karena doa ibunya tadi yang kesal karena dia tidak menjawab panggilan ibunya mengatakan sesuatu yang buruk tentang dirinya. Dan biasa Bapak Ibu ya, orang ini sehebat-hebat orang, sebaik-baik manusia, dia pasti punya pendengki. Itu pasti itu. Bapak Ibu pasti banyak yang mendengki ke Bapak Ibu ini. Saya juga begitu tuh. Setiap orang pasti punya pendengki. Nah Juret juga ada pendengkinya. Maka oleh pendengkinya itu kemudian dia difitnah. Ada seorang perempuan mengaku dihamili oleh Juret. Dan memang dia hamil. Tapi bukan Juret yang menghamili. Tapi karena dia mengaku, akhirnya Juret yang dijadikan sasaran amuk massa. Lalu dia ditarik dari tempat ibadahnya, dibakar tempat ibadahnya, kemudian diseret di jalanan, sampai hampir mati. Nah beruntunglah anak bayi tadi, yang baru lahir ini bicara dia. Ayahnya bukan Juret, tapi itu seorang gembala di sana. Itu persoalannya apa? Karena Juret diceritakan itu tadi, dia tidak menjawab panggilan ibunya dalam salatnya. Kira-kira begitu ceritanya. Itu kenapa sebagian ulama berpendapat, kalau kita sedang salat, ini salat sunat nih, lalu ibu kita memanggil kita, berhenti wajib salat sunat tuh. Ya. Kalau salat wajib lihat kondisi. Kalau ibu kita memang tipikalnya tidak penyabar, berhenti juga salat wajib tuh. Ya. Karena waktu salat masih panjang. Ya, ibu kita kadang tidak tahu kita salat. Dia kira kita tidak peduli dengan dia. Lalu mungkin iba hatinya,
atau mungkin sakit tersinggungnya, lalu dia kemudian menyampaikan kata-kata yang mungkin itu bahagian dari doa. Karena kata Nabi ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Ya, salasu da'watin la turad. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak Allah. Satu, da'watu ya al-mazlum, doa orang yang dizalimi. Ya, doa orang dizalimi tidak pernah itu ditolak itu. Yang kedua, da'watu as-saim, doa orang yang berpuasa. Doa orang puasa itu saat lapar tu dikabul Allah tu. Dan makanya ibu, puncak doa dikabul tu menjelang berbuka. Karena itu di puncak lapar. Ya, makanya menjelang berbuka tu jadi kalau aja ngabuburit doa. Karena itu puncak doa diijabah Allah itu. Dan setan tahu, tu makanya nyelo kalau sado itu. Karena setan tahu menjelang berbuka tu doa diijabah. Nah, di puncak lapar, doa orang puasa. Nah, yang ketiga tu dakwatul walid liwaladi, doa orang tua. Tidak tolak oleh Allah. Ya, kalau dia tidak tahu kita salat gimana? Nanti dia berdoa yang mungkin bisa jadi orang tua ada yang begitu. Asalkan tersinggung dia langsung mengatakan sesuatu. Ucapan dia itu doa. Setiap ucapan orang tua itu doa. Nah, karena itu kalau kita sedang salat, memanggil ibu, memanggil ayah, hentikan salat itu. Ya. Hingga salat wajib, kira-kira begitu. Kenapa? Waktu salat masih panjang. Allah gampang. Kalau kita punya masalah dengan Allah, astagfirullah, selesai. Tapi kalau dengan orang tua, panjang masalahnya, Pak. Nah, itu kenapa ya perintah beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, selalu dibarengi dengan ihsan kepada orang tua. Oke. Itu satu poin ya. Itu kenapa Nabi mengatakan ada 3 dosa besar, namanya al-kabair. Kata Nabi itu ada al-kabair itu salasun. Dosa besar itu ada 3. Satu, asyirku billah, syirik. Nah, Luqman juga kata begitu kan? Inna syirka la zulmun azim. Ya. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ya. Yang ketiga, syahadatuz zur namanya, sumpah palsu. Jadi sumpah palsu itu Ibu sama dengan syirik itu. Bersumpah demi Allah tapi keterangannya palsu. Ya. Itu dosa besar itu. Dosa besar. Nah, 2 di antara dosa besar tadi apa? Syirik dan durhaka pada orang tua. Nah, ini alasan pentingnya Bapak Ibu ya. Ya, kenapa Allah ya memerintahkan ibadah itu setali dengan bakti pada orang tua. Baik. Ada hal yang menarik secara redaksional kita bahas. Allah mengatakan bakti pada orang tua itu wabil walidaini ihsan. Ya, bil walidai ihsan. Ya, gini. Ini redaksinya nih. Ini Bapak Ibu, ya secara redaksi wabil walidaini ihsan ini bukan kalimat perintah. Bukan. Kalau kalimat perintah harus kata kerja. Ahsin ila al-walidain. Harusnya begini Pak ya, secara redaksional ya. Ahsin ilal walidain. Berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi ahsin ini kata kerja ini. Kalau ihsan ini bukan kata kerja, ini kata benda. Infinitif namanya atau masdar ya. Nah, masdar namanya. Kalau ahsin kata kerja. Ya. Allah tidak menyuruh kita dalam bentuk berbuat berbaktilah pada orang tuamu, tidak. Tapi bahasanya wabil walidaini ihsanan dalam bentuk kata benda. Kalau ihsan ini Bapak Ibu, ini kalimat berita. Kalimat berita. Kalau ahsin kalimat perintah. Ya, beda ya. Kalau saya katakan begini, Ibu makanlah. Perintah ya? Perintah. Kalau saya katakan, Ibu nasi kolah minta dimakan. Berita atau perintah? Berita. Maksudnya apa? Sama, makan. Itu kan? Sama lah Bapak Ibu. Kalau kita makan bersama gitu ya. Nasi teladong lah minta dimakan. Nasi telatak lah minta dimakan. Teladong lah minta diminum. Itu kan berita. Kalau perintahnya makanlah. Gini. Mahasiswa saya kalau masuk ke ruang saya suruh keluar. Perintah ya? Keluar dia. Kalau saya katakan saya masih ada pekerjaan. Kan saya suruh keluar juga. Tapi mana yang lebih enak perasaannya?
Ya, lebih lembut ya. Lebih lembut yang berita ya. Jadi kalau makanlah itu agak kasar tuh. Apalagi sungkahanlah itu kasar banget ya. Oh iyalah. Oh yang enak pun berubah rasanya itu Ibu. Kalau sungkahan itu ya. Tapi kalau air teladong minta diminum, nasi telatak minta dimakan, enak. Gitu tuh. Jadi begini Bapak Ibu, hebatnya ya perintah bakti pada orang tua tuh. Perintah baktinya pun tidak tegas. Allah tidak mengatakan berbaktilah, enggak. Ihsan, bukan asin. Ya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Manusia ini tidak perlu disuruh berbakti. Manusia yang punya akal, yang punya otak, yang punya hati, mereka binatang saja masih berbakti pada orang tuanya, apalagi manusia. Kira-kira gitu. Ya. Kalau salat, aqimus shalah, jelas perintahnya. Ya. Makanya bakti pada orang tua itu tidak ada perintah asin itu. Ya, tapi ihsan dalam bentuk infinitif kata benda. Tapi rahasia yang lain, kenapa kata benda? Kata kerja ini Bapak Ibu sifatnya temporal. Ya. Ada ikatan waktu, masa lalu, sekarang atau akan datang. Itu sifat kata kerja kan? Kalau misalnya disebut misalnya yakulu, sekarang makannya, kemarin enggak. Kalau dimakan akala, berarti kemarin makannya, sekarang enggak. Tapi kalau akilun, dari kemarin, sekarang, hari ini, terus sampai kapanpun makan. Kira-kira begitu. Kalau Allah bilang wa asin, maka berbaktinya temporal sifatnya. Insidental, tiba-tiba, mendadak. Tapi kalau dibilang ihsan, baktinya unlimited, sifat kata benda itu tidak ada batasan waktu dan tempat. Halus perintah Al-Quran itu Ibu. Ya. Jangan mengira kita berbakti pada orang tua itu hanya ketika sudah tua saja, enggak. Betul wajibnya di masa tua. Kalau hanya di masa tua maka asin. Tapi ketika Allah bilang ihsan, kata benda, sifat bakti itu unlimited. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat, tidak ada batas usia, tidak ada batas keadaan. Semua harus berbakti. Itu kenapa tidak kata kerja perintahnya. Kata yang digunakan ahsin tapi ihsan. Oke. Itu satu. Lalu ihsan, ihsan itu dari kata hasan. Ihsan itu Ibu bukan hanya baik, tapi terbaik. Lebih baik. Begini, dalam konsep kebaikan ada adil, ada ihsan. Pernah Bapak dengar ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Gitu ya. Ada adil, ada ihsan. Adil apa? Adil itu memberi, berbuat sebagaimana mestinya. Itu adil. Apa contohnya? Ibu kalau ditampar orang, tampar pula dia. Sekeras dia menampar Ibu. Adil itu. Allah suruh. Allah suruh. Iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kau ditampar orang, tampar pula dia. Sekeras dia menamparmu. Tuh, di surah An-Nahl itu. Oh iya, tampar dengan tampar yang sama. Oh iya. Belum tahu Ibu ya. Oh, nanti jangan dibiarkan orang menampar kita. Iya, tapi ya. Hah? Iya. Itu adil namanya. Iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Nah. Surat An-Nahl ayat yang ke-126. Surat 16 126. Kata Allah begitu. Iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau engkau ditampar orang, tamparlah dia sekeras dia menamparmu. Adil tuh? Adil. Tidak boleh lebih keras. Ukur saja kerasnya, tampar pula dia sekeras itu. Kalau kurang tambah lagi. Ya, kan adil memang begitu. Adil. Oh ya? Oke. Itu namanya adil. Adil itu. Dan ibu tidak akan bersalah. Tidak berdosa itu. Hak. Benar. Tapi yang ihsan ada. Apa ihsan? Itu di surah Fussilat. Idfa billati hiya ahsan. Kalau engkau ditampar orang,
maka berbuat baik padanya, kasih dia uang 100.000. Gitu. Ya begitu Ibu. Kalau ditampar orang, kasih dia uang makan siang. Nah, nanti baca di surat Fussilat 14. Surat Fussilat ayat yang ayat yang 334 bukan 14. Fussilat ayat yang ke-34. Ya. Jadi ada adil, ada ihsan. Itu. Jadi kalau adil proporsional sebagaimana mestinya. Kalau ihsan melebihi mestinya. Mestinya tadi kalau ibu ditampar orang, ibu tampar dia. Itu mestinya. Sekarang lebih dari itu, ibu ditampar orang, dikasih dia uang jajan. Itu ihsan. Ibu kalau dicaci maki orang, boleh caci maki dia? Boleh. Tapi seperti yang diucapkannya. Kambiang lu sabui. Tapi kalau kambiang ibu disabuinya baru ibu sabui manang nyo bayi ibu tuh. Ya kalau nyo sabui kambiang lu sabui. Itu. Tapi sabui lain lah. Seukuran. Tapi kalau ibu dicaci maki orang, ibu antarkan sambal masak ke nyo. Tuh, ihsan. Gitu. Kalau ada istri melawan lalu dikurangi uang belanjanya, itu adil, proporsional, memang begitu hukum. Tapi kalau ada istri melawan ditambah belanjonyo, itu ihsan. Itu ya, itu ihsan. Gitu. Jadi ihsan itu melebihi. Kalau ada ini kalau ada suami yang begitu, ada suami yang ihsan itu Ibu. Ada. Satu istri ko membangkang, nyo tambah belanjo, satu istri ko membangkang, nyo balian baju baru, satu membangkang, nyo ganti HP Android nyo. Ada, cuma tidak banyak. Tak banyak. Ya. Nah, itu ihsan ya. Gini, ada orang bekerja dengan ibu. Seharian orang bekerja rata-rata dikasih uang 200.000 gajinya. Ibu kasih 200.000, berarti ibu namanya adil. Sekarang ibu tambah 250.000. Namanya ihsan. Itu ihsan ya? Oke. Kita diperintahkan berbuat baik pada orang tua, ihsan Ibu. Ingat ya, kalimatnya ihsan ya. Apa itu ihsan? Berbuat baiklah kepada orang tuamu melebihi yang kau terima dari mereka. Ibu, andai ayat ini dijadikan Allah menghisap kita di akhirat nanti, semua kita masuk neraka. Kenapa? Tidak ada satupun di antara manusia yang bisa ihsan pada orang tuanya. Tidak ada. Tidak ada. Dulu kita sakit waktu kecil, itu digendongnya siang malamnya nak, sampai tidur kita di gendongan dia. Sekarang ibu kita, orang tua kita sakit, pernah tidak kita gendong seperti dulu? Tidak pernah. Berarti kita tidak ihsan. Yang ihsan harusnya kita gendong pula mereka lebih dari masa mereka menggendong kita. Makanya saya bilang tadi itu, andai ayat ini nanti dijadikan Allah menghisap kita semua, masuk neraka lah kita semua. Kenapa? Tidak ada satupun di antara kita yang ihsan pada orang tua kita. Tidak ada. Tidak ada. Karena perintah agama itu kita berbuat melebihi apa yang mereka perbuat untuk kita. Dan tidak akan ada. Gitu ya? Makanya nanti di ujung ayat 24-nya ditunjukkan Allah cara ihsan. Nanti kita baca di penghujungnya. Tapi ini perintah. Berbuat baik pada orang tua itu kata Allah melebihi kebaikan yang mereka berikan kepadamu. Tuh, itu kenapa Allah pilihkan kata ihsan. Oke. Lalu Allah memilih kata al-walidain. Walid ini Bapak Ibu dari kata walad. Walad itu artinya yang melahirkan, walada, lam yalid walam yulad. Siapa yang melahirkan? Ibu. Berarti kalau walidain dalam Al-Qur'an disebut itu artinya ibu. Ibu. Bapak menumpang sedikit. Beda kalau nanti abawai. Coba nanti Ibu baca di surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ya, surat 11 ayat yang ke-11. Surat yang ke-4 ayat 11. Itu soal warisan. Ibu bapak dapat 1/6 jika punya anak. Gitu ya. Bagaimana ibu bapak di situ sebutannya? Lil abawai. Ibu bapak.
Abawai di situ ibu bapak juga. Kalau sini walidai. Apa bedanya? Kalau abawai bapak dominan, ibu numpang. Maka soal warisan disebut abawai karena bagian bapak lebih banyak dari ibu. Kalau mati saya, bujangan, tidak punya anak, tidak punya istri, ibu saya dapat 1/3, bapak saya 2/3. Gitu ya. Makanya abawai. Karena bagian bapak lebih banyak, lebih dominan. Gitu ya. Maka kata abun itu ayah. Tapi kalau berbakti, berbuat baik, maka walidai. Ibu lebih banyak dari bapak. Gitu aturannya. Makanya Nabi ditanya Rasulullah, saya ingin berbuat baik ke siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Ini buktinya dominasi ibu. Ya, karena 3 kali baru ke bapak yang keempat. Jadi kalau misalnya ada anak pulang kampung nyobalin amaknya baju, apaknya lunlai, maka apaknya untuk dulu, cari sedulu. Itu. Tu besoklah 6 bulan lagi pulang lo anak aku balik, induknya saya nyobaliannya. Awak adunya lah. Maka apak calian saya dulu. Lah 3 kali amaknya juga rupa. Alun juga awak lah. Apak cali saya dulu. Anak yang kampe, amak jojo lah. Apak tanya oleh dan bilang baliannya. Itu baru. Itu yang kampe tu Pak. Ya, karena bapak tak boleh dominan. Karena soal bakti ya, ibu. Ini bakti nih. Berbuat baik, memberi. Beda kalau perintah ibu. Kalau perintah bapak. Jadi kalau ibu memerintah, bapak memerintah, tinggalkan perintah ibu. Karena ibu tidak boleh memerintah saat bapak memerintah. Aku acuk di rumah aku, kecik amak, "Oi mandi lai." Kecik pak makan dulu je. Makan dulu. Ya. Karena perintah hanya boleh 1 di rumah. Tak boleh ada 2 perintah. Ibu di kantor, ibu staf, atau ibu kasubag, ikut kepala dinas memerintah aku. Ibu tak boleh memerintah di luar perintah kepala dinas kan? Oh, udah. Perintah hanya 1 kepala. Jadi kalau nanti ayah suruh makan, ibu suruh mandi, jangan mandi, makan. Itu perintahnya begitu, aturannya. Tapi kalau bakti, memberi, berbuat baik, bapak. Dan ini dijelaskan nanti di surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Penjelasan kenapa 3 kali ini, Al-Ahqaf menjelaskannya. Ya, kenapa 3 kali? 1, hamalat hukurhan. Ibunya hamil dalam keadaan yang sangat menderita. Yang bapak tidak pernah ikut. Hamil itu kata Allah menderita, sama dengan perang, kurhan. Menderitanya Masya Allah tuh. Ya. Nah, apalagi menjelang melahirkan tuh. Tuhnya lah mantak-antak bagaimana. Kadang-kadang sedang lama lalu nyujuduk di dalamnya. Terkajui. Nah, itu. Itu tidak bisa laki-laki mengalami, tidak akan mampu tuh. Yang kedua, wada'anhu kurhan, melahirkannya, menyabung nyawa. Maka sama dengan perang juga. Makanya ibu, setiap ibu ya tercecer darah ibu sampai ibu habis itu masa nifas ibu, itu dosa ibu digugurkan semua. Maka beruntunglah ibu yang rajin hamil dulu tuh. Dosa ibu banyak berguguran tuh. Ya, tuh. Walaupun tidak mati ibu, tapi setiap hamil tuh melahirkan tuh, ya. Kalau mati ibu sudah surga menanti. Kalau ibu mati melahirkan kan surga menanti. Ya. Tapi setiap ibu melahirkan itu, darah yang tercecer melahirkan itu semua menghapus dosa ibu. Sama begini ibu, orang kalau ditembak mati, masuk surga langsung tuh. Karena darahnya tercecer itu menghapus semua dosanya. Makanya pembunuh dibunuh kan, pencuri dipotong tangan, pezina dirajam, itu menghapus semua dosanya, los ke surga tuh. Itu rahasianya tuh. Makanya yang mati dalam perang masuk surga, yang mati ditabrak kendaraan masuk surga, semua begitu tuh. Ya, semua dianggap mati karena dosanya gugur, gitu. Maka bersyukurlah ibu ya yang lagi rajin dulu. Ya kalau kini baca lah ya, tapi akal lah inilah umur segiko, ya. Jadi hamil payah, melahirkan payah, termasuk menyusukan ya selama kata Nabi hamil dan menyusukannya kata Allah selama 30 bulan. Ini yang membuat 3 kali tadi itu. Hamil, melahirkan, menyusui, yang bapak tidak pernah merasakan itu. Oke. Itu kenapa walidain ya, ibu. Dan hebatnya Pak Ibu, Allah di awal menggunakan bi. Ini redaksi Al-Quran itu hebatnya ya. Digunakan bi. Coba baca nanti di surat Al-Qasas 77.
Surat 28 ayat 77. Tentang Qarun. Kata Allah apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Di situ ahsin ya. Ahsana Allah ilaika. Nah, ilaika ya. Ahsana ila. Ya, di surah Al-Qasas tuh cerita Qarun ya. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya itu ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kenapa di situ ahsana ila? Jadi ahsana ini Bu pakai ila. Qarun ya. Kalau orang tua pakai bi. Bukan ila. Walaupun kalau secara bahasa ila. Wa ilal walidaini ihsan itu harusnya secara redaksional harusnya ilal walidain. Tapi oleh Allah bil walidain. Karena kata ihsan itu ila kepada. Yang artinya kepada itu ila. Gitu ya? Kenapa Qarun pakai ila? Karena ila itu jarak. Jadi ila itu ada jarak yang jauh. Itu maksud ila itu Ibu. Kalau bi tanpa jarak. Itu makanya billahi, bismillahi. Tidak boleh berjarak dengan nama Allah. Itu maka pakai bismillah. Ya. Kalau ila itu ada jarak. Maka Qarun, Allah berbuat baik pada Qarun, dikasih dia kekayaan, tapi kebaikan Allah kepada Qarun itu berjarak antara dia dengan Tuhannya. Itu maka dia ditenggelamkan. Karena apa yang diberikan Allah dari kebaikan kepada Qarun berbuat dia jauh dari Tuhannya, bukan dekat. Itu kenapa ilah. Maka ketika Allah menggunakan bil walidain bukan ilal walidain, karena begini, kalau Allah perintahkan ilal walidain artinya kita berbuat baik dari jauh. Paham ya? Kalau Allah mengatakan ilal walidain, maka berbuat baiknya dari jauh. Yo lempar saya gitu. Atau kirim saya. Tapi kalau bil walidain enggak, berbuat baik itu dari jarak dekat. Dekat. Karena kedekatan. Karena cinta. Ada orang berbuat baik pada orang tuanya itu karena keterpaksaan. Bukan karena cinta. Tapi karena keterpaksaan. Enggak, Allah enggak menginginkan itu. Allah inginkan bil walidain. Dasarnya cinta, kedekatan. Bukan keterpaksaan. Itu rahasianya kenapa Allah menggunakan bi, bukan ilah. Jadi ada bi, ada al-walidain, ada kata ihsan. Lalu kata Allah, bila mereka memasuki usia tua. Al-kibar namanya ya. Di sini yang paling krusial. Ya, yang paling hebat ujian seorang anak dari orang tuanya ketika orang tuanya mencapai al-kibar namanya. Usia tua atau lemah. Al-kibar. Di sini banyak anak yang gagal. Al-kibar. Masa tua renta. Begini. Kenapa Allah sebut masa tua renta Bapak Ibu? Masalah ini ya. Kenapa tua renta disebut Allah? Karena ini baru tanggung jawab anak di sini nih. Ketika tua renta. Jadi seorang orang tua, sebelum dia mencapai usia tua dan lemah, dia hidupi dirinya sendiri. Jangan mengganggu anaknya. Itu kaidahnya begitu tuh. Dia baru boleh menjadi, dia ditanggung anaknya ketika al-kibar nanti. Tapi selama dia masih kuat, masih punya tenaga, dia menjalani hidup sendiri. Begitu aturannya. Ya. Ada sebagian ibu-ibu nih, bapak-bapak nih, yang keterlaluan. Ya, gimana caranya? Anaknya baru tamat sekolah, kuliah, dapat karajona, langsung intimidasi. Ang lumbuli babi nilai. Tak gitu ibu? Ang sekolah na di ang lu. Ang bangunan rumah lu. Ang bali sawah lu. Sehingga anakku lampai puluh orang babi nilai. Lampai puluh umurnya ibu.
Karena memang takut dengan bapak ibunya tadi bicara begitu. Tidak boleh itu ibu. Bapak ibu kalau selama masih kuat, jangan meminta sesuatu ke anak kita. Jangan. Ada memang sebagian orang pikirannya begitu tuh. Jadi kalau anak sekolah sarjana lah dapat kerajo, hanya mengajuk langau serumah leh. Ya kan? Ya tak mau kerajo lah. Ya, menerima transfer setiap bulan lah. Oh, tak boleh begitu tuh ibu. Dan kenapa Allah sebut itu al-kibar? Allah tahu karakter orang tua ini. Ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, selama dia masih kuat, dia memang tidak akan mengandalkan anaknya. Dia bahkan ada nenek-nenek la tua bangka, inyolo magi piti ke anaknya. Pulang anaknya lewat piti yang untuk ongkos. Itu hebatnya. Ya. Apa punya nenek lu ibu 80 lebih meninggal mu beliau. Sampai mu 70-an masih murui orang. Beliau tukang urui. Urui tulang bisi wah. Banyak piti lah ibu. Ya, itu anak-anak beliau mana meminta ke beliau. Kau pulang, kau datang ke rumah, ditanya, "Dia piti yang?" Dia. Itu hebatnya orang gaib ibu. Mereka tidak akan membebani kita. Tidak akan. Kenapa? Karena mereka tidak akan mau membebani kita. Tidak akan mau. Itu prinsip hidup orang tua begitu. Itu kenapa Allah tekankan masa tua ini. Hingga orang tua di masa tua pun secara prinsip itu sudah kewajiban anak, tapi mereka pun sebenarnya belum mau membebani anak-anaknya. Selama mereka masih bisa untuk menjalani hidup mereka sendiri. Nah, kata Allah, bila ini sudah datang, orang tuamu, salah satunya, mungkin salah satu sudah mati, yang satu tinggal tua, atau dua-duanya tua. Maka kata Allah, indaka. Ya, indaka. Indaka itu apa artinya ibu? Di sisi engkau. Ingat orang tua kalau sudah sampai di masa lemah, letakkan dia di sisimu. Tak boleh dipanti jompo itu ibu. Besar dosanya itu. Karena Allah sudah mengatakan di sisimu. Sebagaimana mereka waktu kamu lemah, engkau diletakkannya di sisi mereka. Dulu ketika digendongkan kamu ini kan di siku nak. Sekarang letakkan pula mereka di sisimu. Indaka. Masalah hebatnya ya. Tidak boleh jauh di sisimu. Ya. Nah, makna di sisimu ini agak beragam pemahaman para ulama. Memang tidak selalu dia di rumah kita. Boleh jadi dia di rumah, dibangunkan rumah sebelah, tapi waktu kita ke sana sama banyak dengan keluarga kita. Karena begini ibu, ada kalanya ujian terbesar seorang laki-laki itu antara orang tua dan istri tidak pada akur. Itu ujian terbesar. Kadang istri kita mau akur, bapak ibu kita tidak akur. Bapak kita, ibu kita mau akur, istri kita tidak akur. Dan laki-laki berada di persimpangan itu yang sulit. Tidak bisa dipilih salah satu, dua-duanya penting. Istri ditinggalkan porak-poranda keluarganya, anaknya. Ibu ditinggalkan, dosa besar. Ada begitu ibu. Saya punya jamaah apa ibu? Ya, di satu kota. Pengusaha. Memang kekayaannya luar biasa, punya ya penginapan besar. Dan rumahnya luar biasa besarnya. Dan katanya dia cerita waktu saya ceramah ke tempat dia itu, Pak beliau itu, sejak rumah ini dibangun Pak Ustadz katanya, belum sekalipun orang tua saya menginjak rumah saya. Padahal rumah saya ini Pak Ustadz, dilihatkannya tuh, kamar ayah ibu saya ini lebih mewah dari kamar saya. Tapi orang tua saya tidak mau menaiki rumah saya sampai hari ini. Kenapa? Istrinya ada dulu clash dengan istrinya. Bapaknya tidak mau memaafkan. Istri sudah datang, minta maaf. Tapi bapaknya terlalu dalam luka di hatinya. Maka bapak itu menangis curhat dia. Berpuluh sampai anaknya sudah besar-besar. Tidak mau orang tuanya menginjak rumahnya. Berat kan ujiannya? Laki-laki begitu tuh Pak. Berat. Ini akan terjadi. Ada orang-orang tertentu yang diuji. Karena ujian kita beragam. Ada kalanya diuji dengan anak. Seperti Nabi Nuh. Ada kalanya diuji dengan suami. Seperti istri Fir'aun. Ada kalanya diuji dengan istri. Seperti Nabi Lut. Ya, ada kalanya diuji dengan mertua. Macam-macam ujian kita nih Pak Ibu. Ibu sekarang bantu mau deko, aku banyak ujian Pak.
Ya. Gak balik bantu nang kau ni. Iya. Memang begitulah hidup ini. Ujian tuh macam-macam arahnya dan sumbernya. Ya. Ada yang diuji dengan seperti bapak tadi, istri dan orang tua tidak akur. Gimana harus milih? Kata bapaknya hanya satu, ceraikan istrinya. Dan dia tidak bisa menceraikan istrinya, kenapa? Anaknya bagaimana nanti? Dan alasan mencerai istrinya apa? Istri sudah minta maaf. Istrinya mau datang, udah datang ke rumah bapaknya tuh, cuman bapaknya tidak mau terima. Akan berat itu. Berat itu, Pak, Ibu. Nah, ya namanya manusia macam-macam penganai, Bu. Ya toh. Ini enggak pernah ikut pengajian dengan Runisa mungkin loh. Ya toh. Nah, kalau itu terjadi, tetap mereka di sisi kita. Bagaimana caranya? Mungkin kita belikan dia rumah yang dekat dengan kita. Kalaupun dia tidak mau ke rumah kita, kita yang datang ke sana. Kita sediakan waktu sekian jam bercengkerama dengan mereka, bertanya, berdialog dengan mereka. Itu masih indaka juga namanya. Karena prinsip indaka ini, jangan pada loss dari mereka. Letakkan mereka di sisimu. Kira-kira begitu. Ya. Dan hebatnya lagi itu Ibu. Indaka ini siapa? Laki-laki ini, Bu. Laki-laki ya. Kalau perempuan itu indaki. Atau kalau dia banyak indakum, gabung laki perempuan. Tapi tidak, ini khusus laki-laki ini. Kalau indakum, gabungan laki perempuan. Kalau indaki, khusus perempuan. Indaka, satu laki-laki. Apa maknanya itu? Orang tua bila di masa tua, dia berada di sisi anak laki-lakinya, bukan anak perempuan. Ya. Bila seorang tua itu sudah masuk usia tua lanjut, maka dia mesti berada di samping anak laki-lakinya. Ini yang perlu ibu-ibu tahu. Kalau mertua ibu di masa tuanya sudah sampai, maka doronglah suami ibu merawat ayah ibunya bersama dia. Orang tua ibu, anak laki-lakinya pula bertanggung jawab. Ibu hanya bertanggung jawab pada suami ibu saja. Nah, karena anak laki-laki ini kan nih. Nah, cuman masalahnya dia kini banyak induk-induk ayah orang tua ketujuh juga anak perusi daripada anak laki-laki. Bahkan lebih banyak orang gaib kini di masa tuanya menghabiskan usianya bersama anak perusi walaupun itu tidak kewajiban dia. Ya karena minantunya kok mengambuk setiap hari kenyo. Banyak ibu-ibu tuh begitu tuh. Suaminya merawat orang tuanya di rumahnya, nyo muang mungkunya ndak ada cerahnya ibu. Sambuk saya mungkunya. Itu yang susah perempuan begitu tuh. Susah. Dia ndak paham. Ya. Ya memang ada ibu-ibu gitu tuh. Ya. Ya yolah pulai suamiku ndak lupa kerajol kan orang gak jawab lo tinggal jawab. Ya toh. Itu dan kelok dunia ke le. Gitu. Makot laki-laki kan disuruh karajo, tanggung jawabnya kadang gitu. Jadi indaka itu anak laki-laki Bu ya. Itu kenapa anak laki-laki itu milik orang tuanya sampai mati ya. Maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah saya diambilnya si rumah saya sesuka hatinya. Kata Nabi apa? Antawa maluka li abika. Jangankan hartamu semua, engkau pun milik dia. Makanya ibu-ibu kalau tidak punya anak laki-laki, nah itu nanti yang merawat ibu saudara laki-laki ibu atau anak laki-laki saudara laki-laki ibu, gitu. Ya begitu. Itu makanya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya uang. Uangnya untuk siapa nih? Istrimu, anakmu, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu. Kenapa saudara laki-laki ibu terakhir? Saya kalau tidak punya anak laki-laki ibu, berarti saya punah namanya. Habis, abtar namanya itu. Itu makanya Nabi ketika mati anak beliau yang laki-laki, Nabi disebut abtar. Muhammad abtar, Muhammad abtar. Maka turun surat Inatu, Inna atenakal kausar, fasali li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal. Itu. Dulu orang kalau tidak punya anak laki-laki punah, putus hidupnya. Putus namanya hidupnya.
Karena anak perempuan itu diserahkan ke suaminya, dia milik suaminya. Dan dia tidak wajib merawat ayah ibunya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak ada dosa dia. Tidak merawat ayah ibunya. Siapa yang wajib lagi merawat laki-laki yang punya anak laki-laki ini? Saudara laki-lakinya. Nah, itu maksudnya indaka tadi, Bu, ya. Jadi orang tua itu kalau tidak ada anak laki-laki, maka dia bersama saudara laki-lakinya. Itu aturan agama. Makanya Ibu juga harus paham. Kalau misalnya begini, mati saudara suami ibu, ya suami ibu punya saudara laki-laki, mati dia, anak dia tuh anak ibu tuh, anak suami ibu tuh. Dia wajib kasih belanja tuh. Iya, saya kalau mati adik saya ibu yang laki-laki, anak dia tuh anak saya tuh. Saya yang kasih belanja dia sampai dewasa tuh ibu. Iya, saya bapaknya. Istri dia tidak ada tanggung jawab dengan anak tuh. Anaknya diserahkannya ke saya itu, oleh istri adik saya itu. Dan dia menikahlah dan bebas bawa oleh suami yang baru. Anak saya. Itu aturannya. Itu kenapa saudara laki-laki tadi disebut. Ibu ya. Nah, ini yang tidak banyak dijalankan juga oleh kita nih. Ya. Kalau mati saudara kita, maka anak-anaknya itu anak kita. Sampai dewasa kita tanggung tuh hidupnya tuh ibu. Tidak boleh kita abai itu dosa itu. Sama mengabaikan anak kita sendiri itu. Makanya Nabi Muhammad mati bapaknya, kakeknya Abdul Muthalib. Mati kakeknya, pamannya Abu Talib. Gitu aturannya tuh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak punya anak laki-laki sebenarnya memang ya tidak kewajiban anak perempuan merawat. Indaka laki-laki, tidak ada perempuan. Tapi beruntunglah ibu dapat menantu yang saleh. Ya toh? Singko nyoba oleh ibu tinggal jinyo sama anak ibu, padahal tidak ada kewajiban dia itu. Tidak ada kewajiban dia. Coba di Minang tuh sistem kekerabatan kita beda matrilineal. Maka kebanyakan orang tua itu tinggal dengan anaknya yang perempuan. Kalaupun saya punya kakak perempuan di kampung. Bapak saya tidak mau diajak ke sini. Ini orang di kampung kan lasak. Ya nah, duduk-duduk saya sakit-sakit badannya. Ya ke sawah ke ladang bagai. Ambo ka mungkin taruh ke pulang kampung tu sementara. Bayo mo je kakak ambo ni. Abak dak mau bawa lah, mak dak mau bawa lah. Dia dah di kampung, tolong rawat di kampung deh. Bara biaya belum per bulan, ambo kirim. Untuk ni bara per bulan ambo kirim. Tu laki-laki begitu tu ibu. Jangan ibu monopoli haratu suami ibu tu. Ada memang ibu begitu. Nyambi ATM sedonyo. Ya, hingga apa beli minyak saya minta ke ibu taruh. Sehingga orang kayaknya lagi le. Beli minyak saya minta. Memang harus begitu. Ibu selama kebutuhan ibu cukup selesai. Karena dia punya kewajiban istrinya, anaknya, ibunya, bapaknya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya. Saya kalau kakak saya yang besar yang perempuan itu mati suaminya ibu, dia tanggungan saya sampai dapat suami baru. Iyalah, dan siapa kasih belanja dia kalau tidak saya? Anak-anak dia ada tanggungan saya, anak dia tanggungan keluarga ayahnya, suaminya. Yang kemenakan saya itu bukan tanggungan saya tuh. Tanggungan saudara suaminya pula. Yang tanggungan saya, kakak saya. Makanya ibu kalau mati suami ibu diambil oleh ayah ibu atau diambil saudara ibu balik. Sampai diserahkan ke suami baru nanti. Kalau bosobo. Ya kalau enggak ya sampai tua apalah. Ya kan? Dijamin ada itu. Itu maka zaman dulu tuh tidak boleh orang tuh hidup sendiri perempuan. Karena tidak kuat juga tuh saudaranya menanggung sampai tua. Makanya semua perempuan zaman dulu walaupun sudah tua dinikahkan juga agar ada yang menanggung hidupnya. Dulu kan ibu dah pakai rajo loh, dah cukini loh, dah ada penghasilan loh, monimo saya. Itu maka begitu aturannya ya. Jadi indaka itu bersama anak laki-laki. Ingat itu ibu. Kecuali terjadi musyawarah dengan anak perempuan, maka pembiayaannya tetap dari anak laki-laki. Kau masalah anak laki-laki kau lengah-lengah saja, tak mau tahu saja loh. Lah dia ben dia apa dia adik atau dia kakak yang produksi itu jangan tonton saja lah. Saya tidak tahu saja lah. Gitu. Tidak boleh itu. Nah, kalau mereka sudah sampai al-kibar ni wala taqul lahuma uf. Uf itu pebo. Bukan itu udah tinggi itu. Uf itu raut wajah yang tidak menyenangkan.
Karena begini Ibu, orang tua nih, kalau sudah sampai di usia tua, dia tuh sering membuat kita jengkel. Ya nak? Tamu tiba ke rumah awak, tamu penting Bu. Inyo lo dulu mengecek ke tamu kok. Iya. Yang kacaunya Ibu, rasio awaknya buka. Dah itu perangai orang kayak kau ya? Awak alun mengecek ke tamu, kalau aja lo duduk. Dah kayak tamu tu. Dan tamu tu tak lama ndak mengecek jamak kalau lo nyobuka rasio awak satunya Ibu. Sering kita tuh maaf. Itu tak boleh tuh. Itu tak boleh. Wow, ada itu tak boleh gitu dia. Caranya, tamu awakku mungkin ada yang penting ke disampainya kamu yang mungkin amak ndak bisa mendengar ceritanya, bisa amak ke belakang dulu, beko kok lah selesai beko kamari kok balik. Gitu. Jadi, kok mak aku satu dia pakai cek ke orang aku. Ndak betul lah Ibu. Ya. Ini orang gaik-gaik itu citu Ibu. Kalau nyala la tua bangka tu Ibu, ini los. Ini ndak dokonya lah. Los akan ndak ada, perasaan ndak ada. Ndak ada lagi, ini lah habis. Nyala kata Allah apa itu nuraddu ila arzalil umur, dia dikembalikan ke usia yang paling hina. Sama je anak kita, bahasa orang kampung bo didik. Itu gitu tu sabui. Bekonya putar sabu itu balik. Awak ndak sabar beko itu. Itu gitu tu cerita mah. Dah. Itu ndak boleh. Tetap ndak boleh. Ya. Karena memang begitu. Apalagi begini Bu, kalau orang tua kita ini sudah sampai usia pikun dia Ibu, bisa jadi di masa tua itu dihinggapi penyakit dia pikun. Bu, orang pikun ku Ibu, salah satu karakternya itu male mandi Ibu. Maka orang pikun ku Ibu takut jaya. Kalau lah pikun ku Ibu kadang awak ada bakaja-kaja Bu, anak ketik sepanjang negari itu. Pana Ibu, menghadapi nenek cerita. Ambo pana nenek mau pikun Ibu, dujung hidup beliau karena pikun tu. Memang tak mau mandi Ibu. Iya, tu dapet dikaja kan dia nak cucu dikaja sepanjang negari. Cuma maki-maki. Kau bunuh den. Tu orang lah panjang cari orang senegari kawak apa Ibu. Kena. Padahal mau memandikan dia. Tapi dia teriak-teriak, kau bunuh den, tolong. Tu orang lah sekampung menolong apa Ibu. Itu. Kalau tidak sabar tu nanti keras menadah kita tu. Itu pun tak boleh. Dahsyatnya Ibu ya. Memang luar biasa itu aturannya. Jangan kamu katakan ya kan? Jadi kalau dia kan kepo dengan urusan kita, sudah dia diatasi dengan bahasa yang bagus. Ini tidak mudah Ibu, ini ujian terberat. Di sini banyak kegagalan anak, banyak. Kadang tidak kuat menghadapi perangai dia di masa tua itu. Padahal dia lupa waktu dia kanak-kanak tu perangai dia sama dengan itu. Nah Ibu ketika anak-anak tu dak curang gaya itu perangai ini ya. Nyak nyampehan, kabari pipis, kasih tu pipis tak begitu. Ada masanya orang tua juga begitu. Pipis siko. Ya. Kalau dulu pipis anak-anak masih mending lah romanya. Kok enggak gaya kok. Kan tak sabar kalau dapat Ibu. Enggak. Nah, itu kenapa wala takul lahuma wala tanhar. Ini. Ini Bapak Ibu ya. Tanhar ini kata nahar. Nahar itu galian Bapak Ibu. Batang air, bahasa Arabnya apa air itu? Anhar ya. Nahar ya. Kenapa nahar itu air? Karena itu lubang galian lalu air mengalir begitu ya. Maksudnya apa? Jangan berkata yang perkataanmu melobangi hatinya, membuat hatinya tergores sehingga mengalir air matanya. Itu tanhar. Itu maksudnya itu. Sungai kan mengalir air tuh. Dia berlubang tuh, rongga tuh. Jangan bicara sesuatu yang membuat hatinya berongga atau pecah sehingga mengalir air. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Jangan bikin mereka sedih. Allah larang, tak boleh. Ya.
Wa qul lahuma qaulan karima. Kalau engkau bicara, tetap qaulan karima. Ucapanmu mulia. Karim. Seperti apa kita membuat status indahnya, berbunga-bunganya, kayak begitulah bicaranya. Perkataannya terukur, perkataannya rapi. Itu namanya qaulan. Walaupun dia menjengkelkan kita. Karena memang tidak jarang nanti dia akan menjengkelkan kita. Apalagi kalau sudah, mohon maaf Ibu ya, sudah membuang kotoran di rumah. Ya, itu tidak tanggung jengkelnya tuh Pak Ibu. Lagi Ibu sudah mengepel, lalu nyup pipis terus itu balik. Dagi tahu dah amu, ya kan, apalagi nyoba duto panjang saya. Datang orang ke rumah, "Apa kabar Bu?" "Ah, sehat." "Lah makan Bu, lu udah gini nasi lah 2 kali makan." Lalu anak kau menyerengi kok. "Aduh makan panjang sekecil, bila 2 kali makan dari ndak." Itu ndak boleh tuh Ibu. Ya. Itu ndak qaulan karima namanya itu. Ya toh? Kecilnya ma pila makan tadi gitu. Ya lah, 2 kali tadi nak. "Oh yo ya gitu tuh." Aja nih perang lo nyo. Aja nih Ibu kecil lo katamu tuh. Amamu tuh citu mah lah didik. Ndak betul tuh Ibu. Oh, tidak mudah deh Ibu. Ya, punya orang itulah kenapa Ibu. Ya wajar kalau istri ini Bu kadang tidak tahan dengan mertuanya di rumah. Memang bukan dia tidak mau, tapi tidak tahan dengan perangai mertua di hari tua. Nah karena itu ketika itu terjadi, menantu tidak siap lagi dengan keadaan begitu, maka solusinya pisah rumah boleh. Tetap dipisahkan rumahnya, istri kita di rumah lain, orang tua kita di rumah yang berbeda, tapi berdekatan tetap. Iya, tapi kita jenguk dia. Memang itu ujian. Coba lah Ibu, bau jamin tua Ibu, gak seminggu, sepuak Ibu begitu. Ya, apalagi nyo ko yo bana ndak do batu nyo Ibu, salah sih sado nyo. Enak. Memang begitulah. Ibu nanti kalau udah tua begitu juga tuh. Ya. Kini dia belum tua nih kok sementara mau ditunggu tuh. Nah, ya. Nah, terakhir apa kata Allah nih ya? Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Waqfid ya. Waqfid, rendahkanlah sayapmu. Ini maksudnya bahasa Allah nih indah Bu ya. Kalau kita dengan orang tua, rendahkan sayapmu. Apa maksud rendahkan sayap nih Bu? 1, kita kalau bercara dengan orang tua itu berbahasalah di bawah ya bahasa mereka. Saya S3 Ibu, pendidikan saya sampai doktor. Ayah ambo ndak tamek SD lah Ibu. Kerajo ke sawah ke ladang di kampungnya. Ambo kalau mengecek inyo Ibu, ambo tanyo baa jagung, baa tomat, baa padi. Aduh. Ndak bisa ambo sabi di era globalisasi kini kok ya. Ya. Kecek ayam ambo agilo anak tengok. Jadi saya kalau bicara tuh jangan diri saya yang ukurannya dia. Dan saya bicara di bawah itu. Jadi tema pembicaraan pun jangan sesuatu yang nak tamakan deknya. Kalau saya bicara pulang kampung tu nenambotan tu baanyo keselaka ladang, baanyo papadi, baanyo iko urusan-urusan ya di kampung. Ndak bisa urusan kampus, urusan mahasiswa bawa cerita kenyo lah kan. Panjang pandonya. Itu. Apalagi bahasa apa yang pakai ya digitalisasi, modernisasi, pakai kalkulasi ya. Kecil babok muntal yang berapa lalu lang lelah itu. Ya tu. Itu tidak beradab kita ngomong begitu saja tidak boleh Ibu. Coba bayangkan Ibu. Berbicara tema yang tidak tamakan di mereka saja tidak boleh. Apalagi kasar bicara kita. Jadi kalau kita bicara rendahkan sayapmu. Walaupun engkau hebat, tinggi, tapi bicara yang di bawah yang mereka tahu. Biar mereka senang. Gitu. Jangan mereka merasa dikecilkan dengan pembicaraan kita. Gitu.
Nah, yang kedua, rendahkan sayap itu maksud gini. Kan burung kalau terbang, kalau sayapnya direndahkan itu tandukah landing ya. Seperti pesawat kan. Nah, maksudnya apa tuh Ibu? Sejauh-jauh kita berangkat, tetap harus landing. Dalam pengertian, jenguk dia. Datangi dia. Ya kalau tidak sekarang tanya kabar, pakai telepon, lalu sekali kalau momen penting pulang, lihat dia. Karena melihatnya itu yang menjadi spesial. Itu namanya rendahkan sayapmu. Ini kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu ini memang itu ibu-ibu juga jadi masalah, ya kan? Tiap suami ke pulang kampung kau larang panjang, saya tidak jadi batal taruh saya, ya tuh. Didorong lah pulang kampung sekali-sekali. Besok lah, sayui ini baru sayui panjang saya bila ke pulang tuh. Ya tuh. Iya, ya di awal bulan lah dicanakan pulang, maka di akhir bulan panjang itu ya sayui itu. Ya tuh. Itu namanya rendahkan sayapmu. Ya. Minar rahmah, karena sayang. Bukan karena terpaksa. Kamu datangi dia, kamu rawat dia itu bukan karena terpaksa, tapi minar rahmah, karena rahmatmu. Karena memang dia layak mendapat kasih sayangmu di masa tuanya. Ya kan? Karena itu masa terakhirnya kita berbakti pada mereka. Selama ini berpuluh-puluh tahun mereka tidak pernah menuntut kita apa-apa. Sekarang saatnya kita ya menunjukkan bakti kita hanya di usia senjanya saja. Paling 5 tahun, 6 tahun selesai. Rata-rata Ibu, orang tua ini dirawat anaknya setelah usia 60-an tahun. Jarang usia 60 ke bawah itu yang mau dirawat anaknya. Jarang. Karena dia mau menghidupi dirinya sendiri. Tak mau dia itu. Kalau 65 dirawat, paling 5 tahun, 6 tahun mati dia. Ya itu kan tidak lama. Tapi di situ ujian terberat hanya di ujung waktu itu. Banyak anak-anak yang gagal di ujung waktu itu. Hanya 5 tahun dia tidak mau bersabar. Kalau ibu bapaknya sudah membesarkan dia berpuluh-puluh tahun. Nah, makanya kata Allah dikasih warning, kamu merawat mereka tuh, kamu menundukkan sayap tadi itu minar rahmah, karena rahmatmu, bukan karena keterpaksaan, bukan karena malu, bukan karena apa kata orang, tapi karena rahmat. Gitu. Nah, yang terakhir kata Allah, ini yang ihsan tadi, katakan kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini cara ihsan. Kenapa ini disebut cara ihsan? Hadis sahih menjelaskan, ada hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi begini, Innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannah. Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga kelak. Padahal amalnya sedikit, amalnya kecil, tapi Allah angkat ke surga paling tinggi. Lalu dia malu bertanya, Ya Rab, ana lihaza ya Tuhan, ini surga saya kok sehebat ini? Itu bagaimana ceritanya bisa surga saya sehebat ini? Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladika laka, ini anakmu yang memintakan ampun atas dosamu. Bapak Ibu, kita tidak akan bisa berbuat baik kepada mereka melebihi kebaikan mereka. Tapi bisa kita membuat mereka malu di akhirat. Mereka akan malu dengan kita. Ayah ibu kita malu dengan kita. Bagaimana caranya mereka malu dengan kita? Ketika surganya ditempatkan yang paling tinggi padahal amalnya sedikit. Malu dia. Surganya paling tinggi, amalnya sedikit. Maka dia bertanya, Tuhan, ini surga saya kok bisa sehebat ini? Apa jawaban Allah? Anakmu yang setiap saat memintakan ampun. Itulah yang disebut ihsan. Jadi ihsan itu bukan kirim uang, bukan belikan mobil, bukan belikan rumah, enggak. Ihsan itu mintakan ampun dia, mintakan rahmat dia. Itu makanya kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Inilah ihsan yang sejati Bapak Ibu. Mintakan ampun mereka, mintakan rahmat mereka, hingga surganya dijadikan surga paling tinggi, dan dia malu kelak di akhirat dengan anaknya. Kenapa? Karena anaknya berbuat baik melebihi kebaikan dia. Kalau dengan uang, tidak akan bisa. Dengan kasih sayang, tidak akan bisa. Dengan perhatian, tidak akan bisa. Hanya satu yang bisa kita lakukan, mengangkat surganya ke surga paling tinggi. Hingga itulah yang membuat dia malu kepada kita kelak di akhirat. Karena kebaikan mereka lebih sedikit dari kebaikan kebaikan yang kita terima dari mereka, ternyata lebih hebat lagi kebaikan kita. Surganya paling tinggi. Nah, makanya ini penting untuk anak-anak kita Bapak Ibu ya, doa yang tadi.
Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya ampuni saya dan ampuni ibu bapak saya. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kami kecil. Itu doa tuh Bapak Ibu. Jangan pernah Bapak Ibu tinggalkan selagi hidup. Minimal 5 kali dah setiap salat. Ya, karena janji Nabi, itu orang diangkat ke surga paling tinggi. Nah, itu rahasianya Ibu ya. Nah, itulah dulu Bapak Ibu ya tentang surat Al-Isra 23 dan 4. Kalau ada pertanyaan